Yang hari ini izinkan saya Gilang Ginanjar Hidayatullah untuk menjadi pembawa acara bersama Lingkar Pengajian Beijing yang insya Allah akan membahas tema mengenai resep sukses puasa di bulan Ramadan. Ya, sebelum kita beranjak kepada acara inti, saya ingin membacakan terlebih dahulu susunan acara yang telah kita susun dan akan dilaksanakan. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian acara yang ketiga adalah pembacaan CV dari narasumber. Kemudian acara yang keempat yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan langsung disusul dengan sesi tanya jawab. Kemudian acara yang keenam yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis. Yang ketujuh adalah doa bersama. Dan kemudian acara yang kedelapan adalah penutup yang insya Allah juga akan disusul dengan foto bersama. Agar kajian pada siang hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan juga keberkahan, marilah kita bersama-sama memulai acara hari dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudari Azizah dan Syarifah. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Gilang selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Aziza dan Kak Syarifah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Baiklah, kita langsung saja dilanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu pembacaan CV dari narasumber. Baik, narasumber kita pada hari ini merupakan Ustadz dari Bandung. Beliau yaitu Ustadz Sigit Bayu Anggoro MPD. Beliau lahir di Trenggalek, Lombok Tengah pada tanggal 27 Januari 1991. Beliau saat ini berdomisili di Bandung. Kemudian Ustadz Sigit Bayu Anggoro memiliki moto hidup, do your best for Allah, you will get the best from Allah. Masya Allah. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1 jurusan pendidikan bahasa Arab di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian melanjutkan jenjang S2 di jurusan pendidikan agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kegiatan beliau pada saat ini adalah santri karya pesantren Darut Tauhid Bandung. Kemudian juga sebagai kepala Baitul Quran Darut Tauhid Bandung. Untuk media sosial, beliau memiliki Instagram dengan nama
@sigitbayuanggoro27. Silakan barangkali jamaah sekalian ingin lebih dekat dengan Ustadz Sigit, bisa ngepoin beliau, bisa kepo tentang beliau di Instagram @sigitbayuanggoro27. Baik, itulah sedikit CV dari narasumber. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi, namun nampaknya pada saat ini Ustadz Sigit sudah gabung, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah sudah tersambung? Alhamdulillah. Apakah dapat terdengar jelas, Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya masih barangkali Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita lihat, alhamdulillah Ustadz Sigit sudah dapat bergabung bersama kami. Alhamdulillah. Ustadz sekarang sedang di Bandung mungkin. Betul, Masya Allah, sedang di Bandung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata Ustadz ini kakak kelas saya di UPI ini. Saya 2010 kebetulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya jurusannya jurusan olahraga FPOK, Ustadz. Apapun jurusannya, yang penting ya, sama-sama. alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di sini, alhamdulillah Pak Ustadz ya. Baik, insya Allah Ustadz, besar harapan kami ingin menimba ilmu dari Ustadz mengenai bagaimana sih ini resep sukses puasa di bulan Ramadan, gitu ya. Namun sebelum kita mulai kajian pada hari ini, menyampaikan materi dari Ustadz, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan jamaah sekalian mengenai tata tertib dari kajian ini, agar jamaah sekalian dapat membuka kamera apabila berkenan, kemudian mematikan mikrofon, dan apabila jamaah sekalian ingin mengajukan pertanyaan, silakan dapat diajukan setelah materi selesai dengan cara raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Baik, insya Allah kami ingin sekali mendengarkan bagaimana resep sukses puasa di bulan Ramadan. Untuk itu kepada Ustadz Sigit kami persilakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Akhina Gilang, mohon izin saya menggunakan dua Zoom, berkenan satu Zoom lagi dijadikan host ya. Mohon maaf co-host, insyaallah untuk share screen. Ya, alhamdulillah nampaknya sudah terlihat jelas, Kang Gilang. Alhamdulillah sudah terlihat jelas, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan siapapun yang hadir pada siang hari ini dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang sehat lahir batinnya, dijadikan oleh Allah hidupnya penuh berkah dan manfaat, diberikan ilmu yang manfaat dan berkah, dan juga yang tidak kalah pentingnya mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, alhamdulillah kebahagiaan di atas kebahagiaan kami rasakan karena ini keempat barangkali ya kita bisa bersilaturahim khusus dengan saudara-saudara kami di lingkar pengajian Beijing. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Jargonnya itu kalau tidak salah bersama dalam ukhuwah, Masya Allah. Dan satu kata untuk ukhuwah itu adalah bersama dunia sampai akhirat, sampai surga nanti ya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kebersamaan kita yang singkat ini dijadikan oleh Allah kebersamaan yang berkah sehingga kita semua kumpul dengan guru-guru kita ya, Bapak Purnomo ya, seluruh guru-guru kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di lingkar pengajian Beijing ini, yang menjadi jalan kita bisa berkuliah ya dan sampai saat ini ya,
Mudah-mudahan mengalir semua pahalanya, keberkahnya untuk guru-guru kita. Terutama tentu kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah materi kita pada siang hari ini adalah resep agar sukses di bulan Ramadan ya. Insya Allah ini mungkin cuplikan kegiatan Ramadan kita ya, mudah-mudahan penuh berkah. Dan alhamdulillah hari ini Kang Gilang, Bapak, Ibu, dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sudah masuk di hari ke-8 ya. Mungkin sebagian saudara kita yang Muhammadiyah dan Persis sudah hari ke-9, tapi tidak masalah ya. Kita berbeda namun tetap sama-sama mulai Ramadannya kemarin, puasanya di tanggal 1 Ramadan. Gitu ya, cuman beda harinya aja ya. Sehingga tidak usah berkecil hati, kita sama-sama ya mengharap ridha Allah, sama-sama berjuang untuk mendapat keberkahan Ramadan. Dan tentu di hari ke-8 ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni, dimaafkan oleh Allah. Dan sekaligus kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sedekah, baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Ya, alhamdulillah. Nah, tidak bosan-bosannya nih. Kalau kajian dengan LPB saya menampilkan gambar ini ya. Nah, ini gambar favorit saya karena perjalanannya tidak main-main nih. Dari Bandung saja, dari Darut Tauhid ya, atau dari Indonesia. Itu perjalanan ribuan kilometer ya. Meskipun saya konfirmasi kemarin ternyata sebagian besar sahabat-sahabat kita masih di Indonesia, belajar online, tapi mudah-mudahan juga di berkahnya Ramadan ini kita berdoa mudah-mudahan bisa segera offline ya. Nah, bisa segera offline, bisa belajar langsung ya di negeri Cina ya, untuk mengambil pengalaman, menambah ilmu dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Dan guru-guru kita yang sedang ada di sana atau sahabat-sahabat kita yang masih ada di sana, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, langsung saja ini kita coba tanya jawab dulu nih, karena yang hadir anak-anak muda soleh-solehah. Coba ingin nanya dulu nih, coba ke Kang Farid atau Pak Farid nih, ada nggak Pak Farid Yamzu? Waduh, namanya bagus sekali ya. Hadir? Hadir. Assalamualaikum. Nah, Ustaz. coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, akhi. Mohon maaf ditanya sedikit supaya nggak boring ya, insya Allah supaya semangat. Ini foto yang paling atas pojok kiri siapa ya? Gambar apa ini? Naruto. Masya Allah, Naruto. Dan siapa itu? Baruto. Boruto siapanya? Anak dari Naruto. Bagus. Terus apa yang dipegang yang nyala-nyala ini kayak balon ini atau bola ini? Rasengan. Wah, Masya Allah, berkabar. Terima kasih banyak, makasih banyak. Kita langsung nih ke siapa lagi ya? Coba Teh Anissa nih. Nah, coba ke Teh Anissa, ada Teh Anissa nggak? Iya, Ustadz. Nah, yang ini siapa Teh ini nih? Yang bawa-bawa panci tapi ada gambar bintangnya nih. The Avenger ya? The Avenger. Iya, The Avenger. Nama tokohnya siapa? Saya nggak tahu. Wah, nggak ngikutin. Wah, ini hebat berarti ini nggak ngikutin. Kalau yang pojok ini yang berdiri pakai baju besi ini dari topeng sampai bawah ini? Iron Man ya? Nah, ini tahu ya. Nah, kalau yang ini nih keluar jaring-jaring dari tangannya ini siapa? Spider-Man. Baik, terima kasih. Baik, berarti ini aja yang nggak tahu ya, Kapten Amerika. Baik, terima kasih banyak. Nah, kalau kita tanya, semua kita mungkin sudah hafal betul ya gambar-gambar ini, dan ini adalah film-film yang apa namanya, menghiasi rumah kita ya, gadget kita, TV-TV kita, sehingga kita sangat kenal ya ketika ditanya siapa gambar ini atau apa gambar ini. Sebentar, sepertinya ada sound yang masih menyala, boleh dikenal.
Ya, alhamdulillah hatur nuhun ya. Nah, jadi tidak ada di antara kita yang tidak kenal ini. Bahkan pernah kami tanyakan kepada ayah bunda PMK ya, santri senior di DT, itu yang sekarang paling sepuh, usia 73 tahun, 72 tahun. Itu ketika ditanya gambar ini, ternyata hafal juga ya. Artinya film-film ini sudah menghiasi ya, hadir di rumah kita sudah puluhan tahun ya. Sudah puluhan tahun, tuh subhanallah, sehingga ini yang menghiasi layar kita. Padahal kalau kita tanya, ini aslinya film ini dari kisah nyata atau fiktif? Nah, coba boleh dijawab sama-sama nih. Fiktif atau nyata? Fiktif. 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 Betul, fiktif, hayalan, tidak nyata ya. Dan justru kita senang dengan yang fiktif seperti ini ya. Dan begitulah realita ujian dan tantangan kita dewasa ini. Padahal ketika kita cari tahu teman-teman sekalian, mayoritas superhero hayalan ini dibuat oleh Amerika seperti Spider-Man ya, Iron Man dan Amerika dan seterusnya, itu bukan tanpa sebab, karena Amerika pernah tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat ekstremisme kejahatan yang tinggi di dunia ya, sempat terjadi seperti itu. Sehingga setiap beberapa detik terjadi kejahatan, baik perampokan ya, dan seterusnya, sehingga mereka ada di titik di mana sangat mengharapkan negara, daerah, tempat tinggal mereka itu aman ya, sehingga ya menghayal-hayalkan superhero seperti ini. Nah, begitu ya. Dan nah, coba kita lanjutkan dengan gambar-gambar ini ya. Coba saya izin sebut lagi namanya, coba Kang Rinaldi, ada nggak Kang Rinaldi Ibrahim? Punten. Cek, ada Kang Rinaldi? Baik, kalau tidak ada, kita coba ke Teh Dita. Coba, ada nggak Teh Dita? Baik, nampaknya juga belum ada. Kemudian selanjutnya coba ke Kang Firly. Coba, ada nggak Kang Firly ini? Di Gorontalo banyaknya ya. Masya Allah, banyak sekali di Gorontalo nih. Ada Kang Firly? Baik, tidak ada yang aktifkan video aja. Oh, ada Kang Firly, silakan langsung dijawab nih supaya efektif nih. Ini baru pembukaan nih, Masya Allah. Ada? Baik, kalau begitu. Ada. Oh iya, Masya Allah. Ya, silakan. Ini langsung dijawab Teh Firly. Ternyata bukan Akang, mohon maaf ya. Ini yang pojok kiri atas siapa namanya ini? Yang giginya Tidak tahu. Yang di bawahnya siapa? Yang ini nih, yang di bawahnya. Semuanya saya tidak tahu. Maaf. Baik, terima kasih ya sudah berkenan mencoba menjawab ya. Nggak apa-apa, nggak salah, nggak tahu juga ya. Nggak wajib tahu. Terima kasih. Coba sekarang Kang Bintang aja nih perwakilan nih, Kang Bintang. Mohon berkenan bantu jawab Kang Bintang. Ada nggak Kang Bintang? Gimana Pak? Yang ini aku. Nah, yang ini siapa nih? Najwa atau Naja? Oh, Naja, sorry. Bagus, Naja. Dari mana Naja ini, Mas Bintang? Wilayahnya kurang tahu, Pak. Tapi tahu beliau dari Hafiz Quran Indonesia. Bertempur dengan jaya. Baik, dari Lombok ya. Dari Lombok. Baik, terima kasih. Sepertinya ada yang ya suaranya nih, boleh dibantu dimatikan ya oleh host ya.
Baik, terima kasih banyak ya everyone superhero. Nah, itu bagus. Jadi itulah jawabannya. Inilah sebenarnya the real superhero. Itu maksud kami ya. Superhero yang apa? Yang menjaga Islam sebenarnya. Ya, menjaga kemuliaan Islam. Dengan apa? Dengan menghafal Quran. Semua yang ada di gambar ini adalah mereka yang dekat dengan Allah lewat Al-Quran. Ya, ini yang pojok kiri atas namanya Musa. Hafal Quran 30 juz di usia 5,5 tahun. Juara 1 hafiz Quran Indonesia angkatan pertama. Sekarang sudah hafal ribuan hadis. Subhanallah. Musa 5,5 tahun. Yang di bawahnya tidak kalah hebat ya, karunia Allah, beliau cerebral palsy, lahir prematur sekitar 7 bulan dan hafal Quran 30 juz kurang dari 11 tahun. Ya. Dan mohon maaf penglihatan beliau, kemudian cara berbicara beliau juga tidak optimal, tapi subhanallah hafalan beliau hafalan yang mutkin. Ya. Nah, sekarang beliau menjadi santri di Baitul Quran Darut Tauhid. Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Ini Naja tadi. Naja asalnya dari Lombok. Ya. Ini juga mirip-mirip nih, ada cerebral palsy-nya. Sampai sekarang masih didorong pakai kursi roda seperti ini ya. Dan hafalannya mungkin, dan ini juga sangat terkenal karena masuk hafiz Quran Indonesia. Dan ini ada kakek-kakek yang sedang tertidur yang kita harus iri kepadanya nih, yaitu kakek-kakek yang wafat saat baca Quran. Masya Allah, padahal beliau usia lebih dari 65 tahun dan seorang hafiz Quran. Nah, ini sedang murojaah Quran, sedang baca Quran, wafat tuh. Ya, mudah-mudahan kita semua yang menyimak saat ini ya, yang sedang berpuasa, karena doa orang berpuasa diijabah Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya, syukur-syukur bisa baca Quran seperti ini. Masya Allah, kita sangat rindu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya dari apa beda gambar 1 dan 2 tadi. Nah, ini lanjutannya ya. Nah, lanjutannya adalah akhirnya the fake superhero pun bertaubat ya. Malu tadi sama Fajar, sama Najah, sama Musa, sama kakek-kakek yang wafat husnul khotimah saat baca Quran. Malu ternyata superhero-nya nih ya. Oh, akhirnya Spider-Man pun pakai peci itu, enggak, bajunya dilapis ya. Sedekah. Apa kata Spider-Man-nya? Untuk mengalahkan penjahat aku butuh jaring dari tanganku, tapi untuk mengalahkan hawa nafsu aku butuh hati yang ikhlas ya. Naruto pun enggak cuman gaya-gayaan ya. Tadi gaya-gayaan, akhirnya ngaji bulan Ramadan, ngaji, Masya Allah ya. Itu apa namanya, Superman pun langsung sholat ya, langsung soleh, hijrah semua. Setinggi apapun aku terbang, kata Superman, tidak akan masuk surga, katanya, tidak akan bisa capai surga kalau tidak sholat 5 waktu. Taubat ya, apalagi ini bulan Ramadan. Nah, cuman gambar yang menggelitik adalah superhero yang baru hijrah nih. Siapa namanya ini ya? Power Rangers ya. Nah, ini karena baru taubat, baru hijrah, kurang ilmunya. Nah, sholatnya yang akhwat ini agak depan ini ya. Nah, harusnya dia di belakang sana nih. Dia masih sangat, kebersamaannya sangat tinggi, jadi masih mepet-mepet sholatnya ya. Nah, ini koreksi sedikit, nanti dia sambil ngaji, insya Allah dia di belakang sholatnya ya. Nggak lurus-lurus kayak gini ya, insya Allah. Nah gitu, superhero aja taubat, sungguh-sungguh kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita ya? Nah, insya Allah harus lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, selanjutnya, mega bonus berkah di bulan Ramadan. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian yang harus kita hujamkan dalam hati kita. Ternyata Ramadan yang saat ini kita ada di dalamnya ini ada mega bonus ya. Bonus besar-besaran, super besar, super banyak ya. Tak terhingga berkahnya Ramadan ini. Apa di antara berkahnya Ramadan? Satu, ya, dicintai Allah. Ya. Jadi Ramadan ini Ramadan bulan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bacakan hadisnya, kemudian bulan penuh berkah. Paginya berkah, siangnya berkah, malamnya berkah. Biasa kalau kita mau cari berkah ya, selain bulan Ramadan, waktunya khusus.
Ya, satu, berkah itu Allah simpan di pagi hari. Sebagaimana sabda Nabi, doa Nabi 1400 tahun yang lalu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Tapi Ramadan paginya berkah, siangnya berkah, malamnya berkah. Ya, semua detiknya berkah. Makanya mohon maaf jangan sampai ada satu amalan ya yang Allah perintahkan, Rasulullah ajarkan, kita tinggalkan. Sayang sekali karena lipatan ganda pahala dan keberkahannya beda. Ya, seperti ini tadi kita sholat zuhur. Maka Rasul SAW mencontohkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Boleh 2 sebelum dan sesudahnya. Tapi yang lebih utama 4. Maka jangan tinggalkan itu karena sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur di tanggal 8 Ramadan ini nggak akan pernah terulang lagi. Karena besok sudah 9 Ramadan. Makanya orang yang paham tentang mega bonus berkahnya Ramadan ini nggak mau tertinggalan ya yang namanya amal soleh. Nggak mau sedih hatinya. Ya. Nah, kemudian apa? Diturunkan Al-Quran. Nah, jadi berkahnya Ramadan juga karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, selanjutnya menghapus dosa. Setiap malam dihapuskan dosa. Setiap pagi, setiap siang dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sungguh-sungguh ingin ampunan Allah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, tidak kita dapatkan seluruh keutamaan ini kumpul jadi satu selain ada pada bulan Ramadan, sehingga harus bersyukur dan harus menyesal nih. 8 Ramadan ini masih belum maksimal ibadah kita. 8 Ramadan ini masih dilalaikan ya kualitas amal soleh kita. 8 Ramadan ini masih juga sibuk ya dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini harus kita semangat ya, insya Allah supaya nggak menyesal. Nah, di antara kemuliaan Ramadan itu mari kita baca hadis Nabi SAW, hadis yang cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya, qala Allah taala kullu amali bani Adam lahu illa shiyam. Seluruh amal anak Adam kata Allah itu untuknya, baginya, illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku saja yang akan membalasnya. Ya, Masya Allah, berarti kalau kita sholat kita itu untuk diri kita. Ya, kalau kita baca Quran kita untuk diri kita. Sedekah juga sama. Tapi untuk puasa redaksinya berbeda. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu kata Allah untukku wa ana ajzi bih, dan aku saja yang akan membalasnya. Mungkin bertanya, apakah Allah butuh puasa kita? Tidak. Ya, seluruh makhluk tidak berpuasa kepada Allah atau tidak berpuasa karena Allah, maka Allah tak ada rugi sedikit pun. Lalu apa maksud sesungguhnya puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya? Kata para ulama, fa innahu li, sesungguhnya puasa ini untukku, maksudnya adalah puasa merupakan amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal-amal yang lain. Itu maksudnya kata para ulama. Ya, kenapa Allah sangat mencintai puasa hambanya? Karena lebih dekat daripada ikhlas. Ya, jadi puasa itu sangat dekat dengan ikhlas. Ya, apalagi puasa-puasa sunnah itu ya, orang yang puasa dan tidak puasa tidak terlihat kecuali orang tersebut ngasih tahu saya puasa sunnah hari ini, gitu ya. Selebihnya fisiknya terlihat sama-sama sedang kuliah, sama-sama sedang bekerja. Adapun sholat terlihat oleh manusia. Kita melakukan ruku, sujud. Adapun baca Quran terlihat oleh manusia. Termasuk sedekah, ya masih bisa dan dimungkinkan untuk terlihat oleh manusia. Sedangkan puasa betul-betul itu dekat dengan ikhlas. Sedangkan ikhlas adalah amal yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku saja yang akan membalasnya kata Allah. Maka ini maksudnya balasan puasa itu pahalanya hanya Allah yang tahu. Jadi disimpan oleh Allah untuk hadiah nanti hambanya ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ridhoi puasa kita teman-teman semua ya. Amin ya rabbal alamin. Walladzi nafsun Muhammadin biyadih la khulufu fammis shaim ya atyabu min rihil misik.
sampai-sampai keutamaan dan kemuliaan puasa itu menyebabkan bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum nilainya di sisi Allah ya daripada minyak kasturi, minyak misik. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tapi ingat catatannya teman-teman, ini hanya pada saat nanti kita di akhirat. Ya, bukan sekarang. Kalau sekarang ya jelas, bau. Jangan coba-coba ya. Nah, kalau sekarang itu dibuat bau oleh Allah, ya. Salah satunya sangat boleh jadi supaya kita sedikit ngobrolnya, ya. Sedikit ngobrol-ngobrolnya, lebih banyak baca Qur'annya, sibuk zikirnya, gitu ya. Nah gitu, karena kajian secara ilmiah juga memang orang puasa mah karena tidak makan dan minum, mulutnya jadi bau, itu wajar. Tapi saking Allah hargainya orang lapar, tidak makan, tidak minum, ya karena Allah, nah itu nanti mulutnya yang bau ini oleh Allah diganti di akhirat dengan bau lebih dari minyak kasturi. Masya Allah. Ya, sama seperti orang yang ahli wudhu, ya, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, ya, itu nanti di akhirat seluruh ya anggota basuhan wudhunya akan Allah gantikan dengan cahaya, sehingga orang akan mengenalinya. Oh, ini dulu waktu di dunia akan apa? Akan sering melaksanakan wudhu, ya, nah gitu. Nah ini kemuliaannya ya, insya Allah di akhirat nanti. Nah, makanya nanti ketahuan nih 75 orang saudara-saudara kita yang sekarang gabung taklim ini ya, belajar ini, Masya Allah nanti ketika di akhirat harum bau mulutnya, lebih harum atau wangi dari minyak kasturi, gitu ya. Nah ini luar biasa. Dan selanjutnya ini salah satu kemuliaan dan keutamaan Ramadan ya, yang sering kita dengarkan daripada ustadz, guru-guru kita ya, para dai, para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Masya Allah, hadis yang agung. Dan tidak Allah berikan jaminan seperti ini kecuali bulan Ramadan. Ya, tidak ada bulan spesial melebihi Ramadan seperti ini. Ya, surga dibuka dibuka lebar-lebar. Ya, artinya rahmat Allah dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat. Artinya kemurkaan Allah dihapuskan oleh Allah. Gak ada kemurkaan Allah di bulan Ramadan ya, kecuali bagi orang yang melampaui batas. Dan yang terakhir, neraka setan-setan dibelenggu. Nah, ini penting sekali nih, ya. Kenapa ada gambar stadion? Mohon maaf nih, ada gambar stadion nih ya di samping hadis ini. Ini bukan tanpa maksud. Jadi hadis ini kalau kita ilustrasikan menjadi sebuah pertandingan sepak bola, teman-teman sekalian, ini akan menjadi permisalan yang indah. Ya. Permisalannya seperti apa? Kita melawan tim yang satu. Gawang lawan kita itu lebarnya itu sampai 100 meter. Nah, biasanya kalau gawang berapa meter sih lebarnya ya? 3 sampai 5 meter mungkin ya. Nah, ini gawang lawan kita itu 100 meter. Yang kedua, gawang diri kita sendiri, gawang kita sendiri, tim kita, itu yang biasa 3 atau 5 meter tadi, jadi 50 cm. Ya, gawang kita sendiri. Lalu yang ketiga, belum cukup dari itu semua, seluruh tim lawan kita itu diikat kaki dan tangannya. Pertanyaannya, kalau ada model pertandingan seperti ini, ditonton oleh jutaan orang di stadion seperti ini, atau ratusan ribu orang seperti ini, kira-kira ya kita bisa menang nggak? Ya. Atau pertanyaannya dibalik, apakah kita justru mustahil kalah? Ya. Dan itulah perumpamaannya teman-teman sekalian di bulan Ramadan ini. Pintu-pintu surga dibuka.
lebar-lebar oleh Allah. Itu artinya ya bonus-bonus kita melakukan ibadah itu sangat besar. Ya, artinya gawang lawan kita itu 100 meter. Masya Allah, luas sekali ya. Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Ya, tempat yang sangat kita tidak inginkan untuk masuk ke dalamnya. Ya, jurang kekalahan kita, kesengsaraan kita di sana. Maka gawang tim kita sendiri ditutup rapat-rapat. Bahkan tadi cuma 50 cm, bola juga nggak akan masuk ya. Yang ketiga, setan-setan yang menggoda selama ini diikat kaki tangannya. Subhanallah. Oleh sebab itu, kalau mau lihat diri kita sendiri, coba lihat sebenarnya di bulan Ramadan ya. Kalau masih malas sholatnya, teman-teman sekalian, itulah sebenarnya diri kita. Nggak bisa nyalahin setan sebenarnya. Kalau masih malas tarawihnya, nah, itulah sebenarnya diri kita. Kalau masih malas sedekahnya, ya. Kalau masih membangkang sama orang tua, kalau masih malas ngaji buka Qur'annya, nah, sangat boleh jadi itulah diri kita sebenarnya yang selama ini. Oleh sebab itu segeralah kita bertaubat kembali kepada Allah. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu pantas saja ya dengan kemuliaan Ramadan dan ilustrasi seperti barusan, Nabi SAW pernah bersabda ya bahwa nih boleh lihat di gambar ini ya, di gambar kiri, rogi ma'anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Kata Nabi SAW, sungguh celaka, sungguh rugi seorang yang mendapati Ramadan, kemudian berlalu Ramadan, tapi enggak juga diampuni dosa-dosanya. Rugi kenapa? Kayak tadi permisalan main bola, masih juga enggak menang. Ya, gawang lawannya sudah dibuka lebar begitu, ya, gawang diri sendiri sudah ditutup rapat, ya, lawan-lawan sudah diikat-ikat. Jadi tinggal mau aja. Tinggal mau melangkah untuk nendang bola. Dan gol sebanyak-banyaknya. Tapi enggak juga mau, maka pantas saja Nabi SAW pernah bersabda, rogi ma'anf abdin. Sungguh celaka, sungguh celaka. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai celaka teman-temannya. Sambil menyimak begini, sambil ya Allah mudah-mudahan jangan saya termasuk orang yang celaka itu ya. Nah, karena apa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, mari kita renungkan hadis yang di sebelahnya ini. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari hambanya dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Masya Allah. Allah membebaskan hamba-hambanya ya dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Masya Allah, kalau dia doa, dikabulkan oleh Allah. Nah, jangan sampai kita tidak termasuk bagian dari rahmat Allah yang besar ini. Nah, oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati ya. Hati-hati, kita sering belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih, hal-hal yang membatalkan apa? Nah, ini puasa. Membatalkan puasa. Apa itu? Makan, minum dengan sengaja. Ya, kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Itu bonus dari Allah. Terutama hari-hari pertama puasa, mungkin lupa ya. Itu bonus dari Allah. Tapi setelah ingat, kalau masih ada di mulut dia harus buang. Tapi apa yang dia sudah telan, nah itu bonus rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutkan puasa. Makan, minum dengan sengaja, berjima suami istri bagi yang sudah bersuami dan beristri ya. Nah, ini bahkan kafaratnya 2 bulan berturut-turut nanti harus diganti setelah Ramadan. Dan yang pertama itu dosa, dapat dosa. Ya, kalau dia sengaja itu dosanya besar. Ya, bagaimana dengan yang pengantin baru, sama juga dosa juga. Makanya kalau bisa nikahnya setelah Ramadan ya, yaitu bulan Syawal. Itu lebih berkah insya Allah dan lebih terjaga. Kemudian muntah dengan sengaja ya. Nah, kemudian keluar mani dengan sengaja. Ini berarti kalau yang keluar mani sedang tidur, ya, nah, misalnya tiba-tiba keluar aja begitu, maka tidak, karena tidak dengan sengaja. Kemudian haid dan nifas bagi akhwat, dan yang terakhir gila dan murtad. Ini bisa dilihat di kitab-kitab fikih ya, salah satunya fikih sunnah karya Said Sabiq. Nah, ini selanjutnya
Nah, ini gimana caranya nih? Mohon izin ya. Ini nih. Nah, siap. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pembatal puasa ini saja yang harus kita perhatikan, tapi hati-hati juga justru dengan penghapus pahala puasa. Apa itu? Dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, kemudian dosa tangan, termasuk dosa hati. Hati-hati nih, ya. Dosa lisan misalnya berkata dusta, ghibah, ya. Kemudian fitnah, menyakiti hati orang dengan lisan kita, dengan perkataan kita. Hati-hati nih. Bisa berkurang, bahkan bisa habis, bahkan mohon maaf puasanya bisa minus. Loh, kok bisa? Puasanya bisa minus? Bisa. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang mendatangi para dukun, lalu membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka sholatnya tidak diterima 40 hari ke depan. Meskipun dia sholat. Oh, kalau begitu sekalian aja saya nggak sholat. Lebih dosa lagi. Bahkan meninggalkan sholat dengan sengaja, karena ini rukun Islam, bisa kafir ya. Na'udzubillah. Maka caranya tobat sungguh-sungguh. Tobat sungguh-sungguh. Ya, subhanallah. Nah, begitupun dengan puasa. Hanya dapat lapar dan dahaga saja. Kemudian dosa mata, ya, melihat yang diharamkan. Kemudian dosa telinga, mendengar yang diharamkan. Majelis ghibah, hati-hati nih ya. Majelis ghibah kita lihat di YouTube misalnya, ini sedang membicarakan orang lain, wah hati-hati tuh, bisa habis pahala puasanya dan bahkan bisa minus. Termasuk dosa tangan, mencuri dan berbuat zalim. Dosa hati, suuzon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Termasuk beribadah karena riya dan sum'ah untuk dipuji orang lain. Hati-hati ya, hati-hati dengan semua ini. Nah, ini juga nih, ya, pencuri di bulan Ramadan. Hati-hati pencuri di bulan Ramadan. Wah, terlalu banyak nonton yang tidak faedah. Ya, segala ditonton, ya, segala YouTube orang ditonton. Padahal, masya Allah, nggak berfaedah. Kalau tidak dia tonton juga tidak masalah, tapi dia masih tonton, ya. Kemudian untuk ibu-ibu nih, masak tiada henti. Waduh, ini majas hiperbola ya, masak tiada henti. Bapak-bapak juga kalau ada yang hobi masak ya, hati-hati nih, karena ingin sahur dan bukanya makanan yang hebat. Wah, dari pagi sudah cari sahur. Mohon maaf, cari sayur mayur ya, cari ke pasar ya. Wah, sibuk cari menu terbaik apa ini. Berjam-jam habis waktu menyiapkan dan seterusnya. Ya, nah ini juga hati-hati ya. Kemudian pergi belanja ke mall. Nah, ini juga ujian nih. Apalagi sekarang diskon sengaja justru dibuat banyak ya oleh para pedagang itu di bulan Ramadan. Pergi ke belanja ke mall, ke pasar ya, berjam-jam. Ya, kalau seperlunya enggak masalah ya. Kalau memang kita butuh dan sangat perlu tidak masalah, tapi kalau berjam-jam hanya untuk supaya hilang rasa lapar kita dengan jalan-jalan. Nah, ini hati-hati. Ini pencuri-pencuri waktu, ya. Kemudian begadang yang tak berguna, nih hati-hati malam-malam nih, ya. Berguna begadang yang tak berguna, tak berarti. Kemudian tidak mau sedekah. Nah, ini juga hati-hati pencuri. Pencuri di bulan Ramadan, tidak mau sedekah. Dan yang terakhir, yang paling banyak mencuri waktu kita di bulan Ramadan adalah gadget kita, ya, baik laptop maupun HP. Oleh sebab itu hati-hati teman-teman sekalian ya. Mengingatkan diri sendiri, sekarang sudah 8 Ramadan, tinggal 12 hari lagi. Kurang lebih ya, 12 hari lagi. Maka jangan sia-siakan. Jangan sampai nanti Idul Fitri orang bertakbir penuh bahagia sukacita, kita sedih. Sedihnya apa? Sedih karena ya Allah, ternyata berlalu begitu cepat Ramadan ini, sedangkan amal saya masih sedikit. Saya hanya pakai gunakan untuk hal yang sia-sia, hanya main HP. Ampun ya Allah. Tiba-tiba minta, ya Allah sampaikan di bulan Ramadan tahun depan. Masya Allah. Jangan nyesal nanti di Idul Fitri. Nyesal dari sekarang ya. 8 Ramadan kemarin ini kita belum maksimal. Ayo semangat, semangat ya. Hati-hati dengan pencuri waktu ini. Kalau bisa simpan dulu ya. HP ini, kalau medsos yang membuat kita lalai, medsosnya hapus dulu, ya, keep dulu, ya, offline dulu, nah, gitu ya.
Karena pintu-pintu ini membuat kita tercuri waktu dan keberkahan kita dengan Ramadan. Pantas saja Nabi juga pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak seorang itu berpuasa, tidak ada bagian yang didapat dari puasanya melainkan lapar dan dahaga, dan juga berapa banyak seorang yang bangun beribadah ya pada malam hari, tidak ada bagian dari pahalanya ya kecuali bangunnya adalah bangun untuk begadang ya. Jadi ibadahnya banyak riaknya, ibadahnya hanya formalitas saja. Bahkan nanti kalau kita bahas tarawihnya, dia cari hanya yang paling cepat dan paling pendek bacaannya. Nah, jangan ya. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang kita cari adalah yang tarawihnya maksimal ya, yang bacaannya panjang, yang bacaannya lama dan tentu indah ya. Nah, ini yang kita cari supaya kita khusyuk ibadah di bulan Ramadan. Mari kita renungkan, karena kalau kita hanya puasa menahan lapar dan dahaga, teman-teman sekalian, ternyata hewan pun berpuasa. Ya, nah ini sudah kita cantumkan di sini gambar-gambarnya. Satu tuh penguin, teman-teman sekalian, di kutub tuh ya, itu bisa puasa 2 sampai 4 bulan lamanya, nggak makan, nggak minum. Ya, terutama di musim dingin, ya, musim badai. Bahkan mereka berdiri sangat lama selama 2-4 bulan ini, ya. Dan yang berdiri ini biasanya bapak-bapaknya, ya, menjaga telur-telur mereka yang harus tetap hangat. Karena sedikit bergerak, maka telur itu akan pecah, nggak jadi beranak ya. Nah, jadi dia pecah karena saking dinginnya akan langsung beku, ya. Nah, mereka puasa tuh 2 sampai 4 bulan. Beruang grizzly namanya ya. Di daerah kutub itu bisa puasa, nggak makan, nggak minum 100 hari, teman-teman sekalian. Masya Allah. Ya. Kemudian ayam yang kita makan setiap hari bisa sampai 3 pekan. Ya. Apalagi dia sedang mengerami telurnya ya, itu nggak makan gitu ya. Nah, gitu. Bahkan itu yang di bawah bisa dilihat itu ada krokodil ya. Itu bisa berbulan-bulan. Bahkan kemarin saya cari ini ekstrimnya sampai 3 tahun nggak makan, tapi dia tetap minum ya, nggak makan, artinya puasa makan ya. Makanya dia cara menghemat energinya adalah jalannya lambat, bahkan banyak berjemur ya. 3 tahun nggak makan. Jangan salah ya, katak juga ternyata bisa berpuasa sampai 16 bulan. Allah nggak makan 16 bulan ya. Tapi ini tetap minum, bahkan sebagian tubuhnya mengandung air ya untuk serap nutrisi, tapi nggak makan, termasuk hiu ya. Hiu kan tetap minum saat ya, tetap minum dia di dalam air, tapi nggak makan 8 sampai 10 minggu. Bahkan semakin lama dia nggak makan, diberikan oleh Allah insting berburu semakin hebat ya, semakin cepat lari dan semakin cerdas dalam menangkap mangsanya. Artinya apa? Hewan pun berpuasa. Bahkan puasanya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, lebih lama dari kita, nggak makan minumnya. Kita mah sebulan. Itu pun ya berapa jam aja ya, dari subuh sampai maghrib ya. Nah, mereka itu ada yang puasa tuh tadi tidak 3 pekan nggak makan, nggak minum dan seterusnya ya. Makanya pantas seorang ulama besar namanya Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata, ahwanus siyamu tarkus syarabi wat ta'ami. Tingkatan puasa yang paling rendah adalah hanya meninggalkan makan dan minum saja. Gitu ya. Jadi kita harus malu nih sama saudara-saudara hewan kita nih ya. Kenapa disebut saudara? Sama-sama makhluk Allah ya. Nah, gitu. Atau sahabat-sahabat hewan kita gitu ya. Baik, lalu pertanyaannya bagaimana dong resep sukses Ramadan? Nah, ini baru masuk ya pertanyaan kita nih ya, insya Allah. Nah, ini kita masuk kajian kita. Bagaimana resep sukses Ramadan? Ikhtiarnya adalah ikhtiar terbaik, teman-teman. Mulai hari ini ya, saat kita taklim bersama ini, ayo bakar semangat dalam diri kita. Ikhtiar kita harus terbaik. Karena belum tentu Ramadan tahun depan masih hidup.
Atau belum tentu tahun depan kita masih sehat seperti sekarang. Belum tentu teman-teman sekalian. Berapa banyak saudara kita, keluarga kita, ulama yang wafat sebelum Ramadan ini. Ya, anaknya Ustadz Yusuf Mansur. Masya Allah masih sangat muda tuh ya. Adiknya Alvin tuh ya. Sudah wafat. Ya, Ustadz Arifin Ilham, ulama, Masya Allah yang soleh, nama Rabbani ya. Belum 50 tahun sudah wafat. Syekh Ali Jabir ya, sudah wafat belum 50 tahun juga. Ya, banyak sekali ulama, guru-guru kita sudah wafat. Padahal mereka juga sangat ingin bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sama juga dengan kita, belum tentu ketemu Ramadan tahun depan. Oleh sebab itu, ayo bakar diri kita dengan ikhtiar terbaik. Ya, mulai detik ini, di hari ke-8 Ramadan ini, ya Allah, hamba ingin lebih baik, ya Allah. Ingin maksimalkan Ramadan ini. Ya, satu, bagaimana ikhtiarnya? Iman. Jadi siapkan iman terbaik. Ya, iman yang terbaik, niat yang terbaik. Karena nanti di dalam iman itu ada cinta ya kepada Allah. Jadi orang yang saumnya karena cinta kepada Allah nggak akan berat. Orang yang sholatnya iman, cinta kepada Allah, sholatnya nggak akan berat. Ya, makanya pernah ada seorang ustadz bercerita ya, beliau ketika kuliah di Mesir mendapati masjid di dekat Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo, itu sholatnya dalam semalam itu sampai 10 juz. Jadi satu malam 10 juz. Ya. Dan Ustadz ini ingin coba sekali karena diajak oleh temannya waktu masih kampus dulu ya, masih jadi mahasiswa di Al-Azhar Kairo. Subhanallah, baru 3 juz sudah banyak istihadnya Ustadz ini ya. Tapi dia ternyata lihat di sebelahnya ada kakek-kakek yang sudah sepuh, yang sudah beruban. Lalu di jeda sholat ditanya kepada kakek kok kuat sekali ya sholatnya? Ini kan masih lama, bacaannya panjang ya, berdirinya lama, kok masih kuat saja? Ternyata jawaban kakek ini menampar sang ustadz ini yang masih kuliah itu ya. Kata sang kakek, nak, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku berdiri dengan iman. Sedangkan engkau masih berdiri dengan fisikmu, dengan jasmanimu, dengan ragamu. Subhanallah. Kalimat yang sangat indah teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ibadahnya karena iman, karena cinta kepada Allah, kuat kita teman-teman sekalian. Makanya mohon maaf ya, banyak video-video viral sekarang yang kakinya mohon maaf pincang, datang ke masjid, padahal nggak ada kakinya. Kenapa bisa kuat berdiri padahal nggak ada kakinya? Karena iman, karena cinta. Ya. Nah, oleh sebab itu yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mencintai kita selain Allah yang menciptakan kita. Ya, oleh sebab itu kita harus mencintai Allah dengan sepenuh hati. Kemudian ikhtiar selanjutnya adalah saum, ya puasa. Pagi sampai sore kita puasa. Ya, berkah dengan puasa. Nanti malamnya ba'da maghrib sampai menjelang subuh kita qiyam ya, dengan apa? Dengan qiyam, tarawih, tahajud dan seterusnya. Maksimalkan ya. Kemudian ikhtiar terbaik mengisi Ramadan apa? Resep sukses Ramadan adalah ilmu. Nah, kajian ilmu seperti ini ikuti teman-teman sekalian. Jangan sampai alpa, dimanapun ikuti, dekat-dekat masjid. Kalau ada di agak kota sedikit kita berangkat kajian ilmu. Karena orang berilmu itu maka imannya naik. Karena ilmu itu adalah pupuk iman. Semakin banyak ilmu, semakin kuat iman. Semakin sedikit ilmu, Masya Allah godaan tambah berat. Ya. Dan yang kedua Al-Quran. Ini nanti kajian kita yang akan lebih dalam mungkin ya. Yaitu Al-Quran. Jadi ikhtiar terbaik supaya Ramadan kita sukses, dekat-dekat dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya doa dan amal soleh. Seluruh doa kita panjatkan teman-teman sekalian, panjatkan yang terbaik. Ya, amal-amal soleh lakukan sekecil apapun maka itu dilipat gandakan oleh Allah. Ya, kemudian sedekah berbagi. Ya, nah, ini jangan sampai salah. Ya, berbekah. Ya, terus sedekah yang banyak. Ya, kemudian, nah ini juga apa ikhtiar terbaik kok ada olahraga di sini. Nah, jangan sampai kita fokus ibadah saja.
sampai lupa fisik kita, raga kita harus sehat teman-teman sekalian, olahraga. Nah, ini anjuran kami, olahraga. Supaya apa? Olahraga supaya badan sehat. Lalu kalau sudah sehat, badannya apa? Supaya kita kuat ibadah kepada Allah, supaya kuat puasanya, supaya kuat qiyam Ramadannya, berdiri tarawihnya dan seterusnya. Olahraga, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang juga tidak kalah penting supaya sukses Ramadan, kita harus punya target. Ya, berapa di antara kita yang punya target Ramadan ini harus selesai bacaan Qur'annya 30 juz berapa kali? Ya, salat tarawihnya ya, misalnya berapa juz? Begitu qiyam Ramadan atau tahajudnya berapa lama dan seterusnya, sedekahnya berapa banyak. Nah, berapa target kita? Ya. Nah, gitu. Yang selanjutnya, nah ini munasabah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau kita bicara Ramadan di dalam Al-Quran, maka satu-satunya surat yang kami dapati, satu-satunya ayat yang kami temukan hanyalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ya, jadi ini surat yang membahas tentang Ramadan. Selebihnya nggak ada, ya. Nah, itu dari dulu para ustadz, ulama menyampaikan tentang Ramadan ya surat ini. Dan ternyata surat ini mengandung mukjizat yang luar biasa. Ya, mari kita lihat munasabah. Munasabah itu keterkaitan antara pembukaan suratnya ya di ayat 183 dan penutupnya. Ya. Ini sangat ideal sekali. Seperti botol, itu botol yang bagus itu pasti tutupnya juga bagus dan serasi, ya. Nah, itu juga salah satu kemukjizatan Al-Qur'an, yaitu ada pada munasabahnya. Yang pertama dibuka dengan kalimat ini, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kemudian ditutup dengan la'allakum tattaqun, ya. Dan nanti di ayat 187-nya bisa dilihat ditutup juga dengan apa? Kemudahan dari Allah. Uhilla lakum lailatus syiyam. Ya. Nah, dihalalkan atas orang-orang yang berpuasa di malam hari untuk bercampur suami istri bagi yang sudah nikah. Karena sebelumnya, sebelum ada ayat ini, ternyata sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dilarang untuk bercampur suami istri di malam hari Ramadan. Subhanallah, betapa beratnya ya. Betapa beratnya. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya ayat ini dimudahkan puasanya, syariat puasanya dimudahkan. Dan lihat di ujungnya, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Indah ayat ini ya, dibuka dengan wasiat takwa, ditutup dengan wasiat takwa. Juga disapa oleh Allah langsung dengan kalimat indah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, kalimat ya ayyuhalladzina amanu kita perhatikan dengan hati yang khusyuk. Ini seolah-olah ada makna psikologi yang sangat dalam. Kalau belajar bahasa Arab ya, ini ada makna psikologi yang sangat dalam. Mirip seperti kalau seorang ibu memanggil anaknya, ya. Dipanggilnya dengan panggilan terbaik. Nah, ke sini nak, atau pakai bahasa Indonesia le, tole, ya ke sini nak, gitu ya. Baru anaknya nanti datang, ya, dengan perhatian yang baik, wajahnya, badannya, kemudian pendengarannya sudah siap menyimak, baru sang ibu menyampaikan pesannya. Nah, sebagaimana yang kau tahu, ibu sudah tua nak, sudah 70 tahun. Mungkin berapa lama lagi ibu dipanggil oleh Allah. Usia ibu sudah tinggal sedikit lagi. Pesan ibu nak, tolong jaga sholat ya nak. Jadilah anak yang soleh. Dan nanti kalau ibu meninggal, sangat ingin sekali nak kalau kamu yang memandikan ibu, menyolati ibu, mengkafani ibu, dan menguburkan ibu ke pemakaman. Subhanallah. Ini ilustrasi sederhana bahwa seorang ibu yang mencintai anaknya memberikan nasihat dan wasiat penting
dengan cara memanggil dengan panggilan terbaik. Setelah datang anaknya, baru disampaikan pesan tadi, perintah tadi. Ya, perintah untuk jadi anak soleh, perintah untuk jaga sholat, perintah untuk nanti mengurus jenazah ibu. Begitupun cara Allah menyuruh kita untuk puasa. Ya, dengan dipanggil dulu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya, seolah-olah mengatakan, Sigit, nih kalau kamu ngaku beriman, sini. Dipanggil dulu. Padahal Allah kalau mau memerintahkan sesuatu, karena kita hanya hambanya yang tidak mampu apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan pertolongannya, maka wajar bagi Allah untuk menyuruh kita secara langsung. Wajar nggak kira-kira? Sangat wajar. Langsung aja redaksinya, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Ya? Atau misalnya langsung seperti wa aqimis shalah, dirikan sholat. Gitu ya. Dirikan sholat. Langsung Allah perintah begitu tanpa harus panggil-panggil. Sangat boleh, sangat wajar. Dan sangat sopan bagi Allah kepada kita hambanya. Tapi subhanallah di ayat ini Allah panggil dulu kita. Supaya apa? Supaya badan kita, mata kita, pendengaran kita, hati kita siap. Baru nanti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah kita menghadap kepadanya dengan baik, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepadamu ya atas kalian semua berpuasa. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita kaji ini panjang sekali ini teman-teman ya, karena gini kita bukan kajian tafsir atau seperti apa, jadi tidak kita kaji, tapi intinya cara memerintahkan Allah di ayat tentang puasa ini dipanggilnya dulu. Ya, padahal Allah layak untuk menyuruh kita langsung untuk berpuasa, tapi dipanggilnya dulu kita. Dan ujung-ujung ayatnya lihat, la'allakum tattaqun, in kuntum ta'lamun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, dan yang terakhir la'allahum yattaqun. Ini juga bukan tanpa sebab. Ternyata kalau kita renungkan ayat-ayat tentang puasa Ramadan ini, goalnya ada di ujung ayat-ayat ini. Allah simpan ujungnya. Kenapa kita puasa? Supaya kita jadi hamba Allah yang takwa. Jadi jangan salah niat ya. Puasa supaya hemat. Apalagi kita mahasiswa nih ya. Ada namanya para pencari takjil. Wah, cari takjil keliling-keliling. Bukan supaya hemat. Supaya kita jadi hamba Allah yang takwa. Ada juga yang puasa nih. Supaya perut yang buncit selama pandemi kemarin ya. Ini agak six pack sedikit supaya bagus ya. Supaya sehat niatnya. Bukan. Supaya jadi hamba Allah yang takwa. Adapun bisa berhemat, adapun jadi lebih sehat, adapun fisik jadi lebih bagus, adapun wajah jadi lebih cerah, semua itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus pasti Allah kasih, ya. Tapi jangan sampai salah niatnya. Niatnya yang pertama adalah la'allakum tattaqun, supaya kita jadi hamba Allah yang taat, yang takwa kepada Allah. Nah, langsung kita lanjut yang kedua tuh, la'allakum tashkurun, supaya kita pandai bersyukur. Ya. Nah, oleh sebab itu yang kaya-kaya nih teman-teman, yang Allah karuniakan kekayaan ya, ibu bapaknya, dirinya, banyak-banyak bersyukur. Salah satu bentuk syukur di bulan Ramadan, banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah, ya. Karena apa? Karena kita Ramadan ini baru sadar ternyata menderita. Ya, orang yang lapar sehari semalam nggak makan dia, seharian full nggak makan nggak minum, itu menderita. Oleh sebab itu, alhamdulillah indah sekali syariat Islam ini ya. Dengan adanya syariat puasa, maka orang-orang yang paling kaya di atas dunia bisa merasakan penderitaan orang miskin, bisa merasakan deritaannya orang kelaparan, sehingga disentuh hatinya secara tidak langsung oleh Allah untuk empati, untuk bersedekah. Makanya di bulan Ramadan subhanallah, satu orang yang kita kasih kurma teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu dia berbuka dengan kurma yang kita kasih, maka pahala orang yang berbuka puasa tadi, selama dia berpuasa seharian tadi, untuk kita. Tanpa mengurangi pahala kita, dan tanpa mengurangi pahala dia. Subhanallah, berarti pahala kita double. Pahala kita berpuasa sendiri, dan pahala orang yang kita kasih berbuka. Kalau kita kasih satu orang, kalau kita kasih dua orang yang berbuka, dua kurma, dia berbuka dengan itu, 3 pahala puasa kita dapat.
Kalau kita kasih 4, 5, 6, tidak hanya kurma yang kita kasih air minumnya, subhanallah, betapa limpahan banyak pahala. Oleh sebab itu orang yang cerdas setelah belajar ilmu agama adalah mengamalkannya. Oleh sebab itu ayo berlomba-lomba ngasih. Sekarang mah harus begitu, berlomba-lomba nyari sekarang siapa yang bisa saya kasih makan, minum, ya. Makanya kemarin ada viral juga ya di kereta api itu daerah mana di Jakarta atau mana ya, dia keliling dari satu gerbong ke gerbong lain. Maka ketahuilah dia dapat pahala sebanyak orang yang dia kasih buka puasa. Masya Allah. Kita iri kepadanya ya. Itu viral kemarin tuh ya. Nah, yang harus seperti ini yang harus kita iri kepadanya ya. Nah, gitu. Jadi kita tingkatkan kualitas kita. Kalau tahun-tahun lalu kita sibuk nyari-nyari takjil gitu ya, itu juga bagus sebenarnya. Tetapi kita juga sekarang harus berkualitas. Insya Allah kita yang ngasih takjilnya. Insya Allah. Dan yang terakhir di sini ada kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini spesialnya puasa. Ini terakhir di kajian munasabah ayat ini. Ini yang jarang kita gali ya. Ternyata di bulan Ramadan masih sekaitan dengan ayat-ayat tentang Ramadan ini, Allah kabarkan bahwa Allah itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan semua doa hamba-hamba yang berdoa. Oleh sebab itu, ini akhir dari ayat tentang Ramadan ini ternyata Allah kabarkan sesuatu yang sangat indah. Setiap detik yang berlalu di Ramadan ini dikabulkan oleh Allah. Ya, maka jangan sia-siakan nih. Kita ada berapa orang nih? 80 orang. Ayo jangan sia-siakan. Bukankah kita punya banyak sekali kebutuhan? Misalnya yang masih di Indonesia ingin sekali bisa offline, kuliah lagi di Beijing. Doa sama Allah. Ya, dan doanya sungguh-sungguh, ya Allah, hamba ingin belajar langsung di sana supaya dapat ilmu yang banyak, supaya dapat pengalaman yang banyak, gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin jodoh terbaik, yang menantikan jodoh terbaik, minta sama Allah. Ya, yang ingin keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, doa yang baik. Yang ingin anak-anak yang soleh-solehah, doa sekarang yang terbaik. Karena subhanallah ayat tentang Ramadan ini ditutup oleh Allah dengan kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Subhanallah. Ya, doakan untuk diri kita, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak supaya kita istiqomah dalam iman dan Islam di tengah gempuran syubhat, perang pemikiran yang sangat besar sekarang. Doa kepada Allah supaya kita istiqomah ya dalam iman dan Islam sampai husnul khotimah. Doa juga supaya apa? Supaya orang-orang yang kita cintai dijaga oleh Allah. Doakan ibu bapak kita, apalagi ini doa yang untuk orang yang sudah wafat ya. Allah Akbar, tidak ada detik ini yang diharapkan oleh ibu, bapak, adik, kakak, paman, keluarga ataupun sahabat dan tetangga kita yang sudah meninggal di alam barzah sekarang selain aliran amal soleh. Kalau mereka dahulu adalah orang yang sering melakukan amal jariah, maka ngalir pahala untuk mereka. Tapi mohon maaf, kalau mereka termasuk yang jarang melakukan amal jariah sewaktu hidup, mohon maaf, mereka kesepian sekarang teman-teman sekalian. Di saat kita sedang ramai seperti ini di dunia ya, hiruk pikuk dengan kehidupan dunia, di sana masih sepi. Yang dibutuhkan adalah doa dari anak-anaknya, doa dari keluarganya, doa dari sahabatnya, doa dari keluarganya, doa dari tetangganya. Ya, doakan, jangan lupa ya. Kalau kita sekarang masih hidup, sering mendoakan keluarga kita, saudara kita, keluarga dan tetangga kita yang sudah wafat, maka yakinlah nanti ada orang-orang yang ikhlas, yang saat tiba bulan Ramadan mendoakan kita. Ya, doa yang banyak, termasuk untuk bangsa dan negara kita, doakan yang banyak supaya bangsa negara kita ini dijaga oleh Allah, dijadikan bangsa yang makmur, yang penuh berkah. Ya, para pemimpinnya diberikan hidayah taufik. Doa yang banyak teman-teman sekalian, doa karena diijabah oleh Allah. Ya, gitu ya. Silakan begitu ya. Nah, itu mungkin keberkahan Ramadan ya. Salah satunya keberkahan Ramadan adalah Al-Qur'an. Nah, ini ya, Quran dan Ramadan nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Semua penuh berkah ya. Ramadan berkah,
Al-Quran juga berkah, ya. Kemudian keduanya jadi jalan syafaat, kemudian keduanya memiliki keutamaan yang sama-sama banyak, ya. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga kesimpulan dari slide ini adalah Al-Quran dan Ramadan nggak bisa dipisahkan, ya. Nah ini, ya. Nah oleh sebab itu kita lihat semangat para, ya, ulama, orang-orang yang soleh, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kalau tiba bulan Ramadan, semangat Qurani mereka sangat besar. Nabi Muhammad misalnya, kalau tiba bulan Ramadan itu menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril secara lengkap. Bahkan nanti sampai 2 kali. Bahkan sholat 1 rakaatnya bisa sampai 5 juz. Ini yang riwayat Huzaifah bin Yaman, ya. Kemudian Utsman bin Affan khatam Al-Quran setiap malam Ramadan. 1 malam 1 kali khatam. Imam Malik menutup majelis hadis dan fokus untuk bersama Quran. Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali selama Ramadan, dan Imam Qatadah khatam Al-Quran 3 kali sehari selama Ramadan. Jadi 3 kali sehari khatam, 3 kali sehari khatam. Pertanyaannya kita sudah 8 Ramadan, berapa kali sudah khatam? Ya, kalau Imam Qatadah sudah 3 kali 3, ya, sudah 9, sudah hampir 3 kali khatam. Ya, kalau Imam Syafi'i 2 kali khatam setiap hari, berarti 2 kali 8 sudah 16 kali khatam. Subhanallah. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Quran supaya Ramadan kita bertambah berkah. Ya, nah, gitu. Nah ini target-target di bulan Ramadan. Mungkin itu saja, ya, karena ini panjang sekali kalau dijelaskan. Alhamdulillah kita sudah siapkan banyak sekali listnya, atau mungkin 2 menit lagi, ya, 14-15 mungkin supaya apa? Supaya pas. Nah ini Ramadan bersama Quran tadi, ya. Boleh, silakan, Ustaz. Baik membacanya, kemudian menghafalnya, tadaburnya, ya, memperbaiki bacaannya, ikut. Ya, jangan sampai berlalu berkali-kali Ramadan, kualitas bacaan Quran kita masih sama. Jangan, ya, cari gurunya. Nah, ini tips supaya Ramadan tidak lemes katanya ini, ya. 1, katanya hindari kopi dan teh. Ya, karena ini akan menyebabkan sering sekali buang air kecil, dan ini akan membuat kita dehidrasi, cairan tubuh berkurang. Tidur siang minimal 30 menit, ini tidur siang yang disunahkan Nabi, qailullah, bisa sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Ya, ini akan menghemat energi sekaligus mengumpulkan energi. Kemudian tidur lebih malam, tidak begadang kecuali untuk ibadah. Kecuali 10 hari terakhir, itu silahkan begadang. Semalam suntuk bagaimana? Silahkan, maksimalkan. Karena itu hanya terjadi setahun sekali, ya. Dan untuk mencari keberkahan malam Lailatul Qadar. Sahur jam imsak. Jadi sahurnya jangan jam 2. Kalau sahur jam 2 namanya makan malam. Kalau sahur itu mendekati subuh. Kurang lebih 1 jam, ya, sebelum subuh. Ya, bahkan ada yang bilang 15 menit sampai 40 menit sebelum subuh. Itu waktu-waktu terbaik untuk sahur, makan sahur. Olahraga ringan, ya. Nah, jangan di rumah aja olahraga berkah dengan olahraga. Yang terakhir, konsumsi sayur dan buah-buahan yang bervitamin, termasuk adalah kurma, ya. Nah, ini kurma. Dahulu para sahabat sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat makan sahur. Ini sunnah Nabi, ya. Kalau sudah azan langsung berbuka. Ya, jangan ditunda-tunda, dan kalau sahur diakhirkan. Semua ini dapat pahala dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah, supaya puasa kita kuat. Baik, begitu mungkin, ya. Selebihnya ini tambahan-tambahannya. Allah taala alam. Mungkin ada yang akan didiskusikan. Falyatafaddal mashkura. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kita simak tips atau cara sukses berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada sesi diskusi atau tanya jawab. Kurang lebih ada 10-15 menit mungkin, ya, untuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya mohon izin untuk membacakan, Ustaz.
Pertama ada pertanyaan dari Bang Nova. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, tadi disampaikan bahwa melihat yang kurang baik juga bisa mengurangi pahala puasa. Bagaimana jika buka medsos tak sengaja melihat sesuatu yang tidak pantas? Apakah menjadi sesuatu yang mengurangi pahala puasa? Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Ya, yang dosa itu adalah ketika disengaja. Tapi, nah ini ada tapinya ya. Oleh Allah kita diminta untuk menutup semua celah dan pintu-pintu supaya tadi tidak terjerumus kepada yang tidak sengaja tadi ya. Seperti itu. Jadi sampai nanti salah satu dalilnya wala taqrabuz zina. Jadi yang dilarang itu bukan zinanya ya, tapi yang lebih hebat Allah perintahkan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Berarti apa? Berarti apalagi zinanya jangan sekali-kali lakukan atau dekati. Karena apa? Dosa besar. Jadi pintu-pintunya saja jangan dekati. Artinya apa? Sekiranya kita main medsos, Instagram, mohon maaf ya, akan banyak hal-hal yang tidak sengaja yang akan lewat. Nah, iman kita membaca, tutup saja medsos ya, daripada rontok pahala puasa kita. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Semoga dapat terjawab ya Mbak Noval ya. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan kepada pertanyaan kedua, tapi apabila ada jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand terlebih dahulu. Insya Allah nanti akan saya persilakan untuk pertanyaan. Pertanyaan kedua ada dari Kak Pratiwi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana caranya meneguhkan iman. Terima kasih. Masya Allah, ini singkat tapi jawabannya luar biasa kayaknya. Silakan Ustadz. Masya Allah. Ini pertanyaan untuk kita semua Kang ya, Masya Allah. Dan kita sangat perlu harus menguatkan iman kita. Nabi SAW pernah bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya kalau mau kuatkan iman, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Tentu tidak hanya dengan lisan, tapi hadirkan dalam hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semakin banyak, semakin bagus. Dan hujamkan dalam hati maknanya. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kalimat ini ingat. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Ya. Wa ba'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Dan kalimat ini yakinkan dalam diri adalah kalimat yang kita sangat ingin hidup di atasnya, sangat ingin mati di atasnya, dan sangat ingin dibangkitkan oleh Allah dengannya, dengan kalimat ini. Makanya perbarui iman kita dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hidup dengan la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada yang kita lakukan kecuali cari ridho Allah. Nih Kang Gilang jadi MC sekarang, saya menyampaikan ini, nggak ada yang dicari ini selain ridho-Mu ya Allah. Kita ngaji sekarang sama-sama, ini apa sih kita cari? Ridho Allah. La ilaha illallah. Ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang pertama cara menguatkan iman. Yang kedua tentu belajar ilmu terus ya, tingkatkan ibadah, kumpul dengan orang-orang yang soleh, perbanyak doa kepada Allah supaya Allah jaga kita, kuatkan kita, iman kita. Dan yang terakhir yang paling pokok juga yaitu hindari dosa dan maksiat dan tutup semua pintu-pintunya. Karena semua ikhtiar tadi bisa lebur ya dengan maksiat. Jadi hati-hati juga dengan maksiat. Tutup semua celah-celah pintu. Allahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga dapat terjawab ya pertanyaan dari Kak Pratiwi. Ini juga menjadi jawaban untuk kita semua nih untuk meneguhkan iman. Insya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Pratiwi. Baik, apakah sudah ada yang raise hand? Oh, ada dari Kak Farid Mudori. Silakan Kak Farid. Mohon pada host untuk mengizinkan Kak Farid untuk membuka mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dewasa ini atau pada saat ini kita sangat sulit atau
sangat sulit lah berada dalam satu kondisi atau lingkungan ideal di mana semisal kita menjadi imam, kita bisa membaca surat yang panjang atau kita sama sekali menutup media sosial dan lain-lain sebagainya. Kita beribadah, mengkhususkan secara khusus di bulan Ramadan itu untuk beribadah. Apalagi kami yang sekarang tinggal di China gitu, untuk mendapatkan kondisi-kondisi ideal seperti itu sangat sulit gitu. Dan juga tidak semua mungkin teman-teman itu yang istilahnya itu bermakmum atau bermakmum kepada kita itu sama gitu, Ustadz. Ada yang mungkin dia itu latar pendidikan agamanya bagus, ada yang kurang, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita berkompromi terhadap itu semua gitu, Ustaz. Jadi supaya istilahnya itu nilai Ramadannya dapat gitu, tapi jamaah juga merasa nyaman gitu, dan esensi dari Ramadan itu bisa tetap kita dapatkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa langsung. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus sekali pertanyaannya Kang Gilang nih dari Kang Fahrid ya. Berarti betul beliau sedang di Yangzhou ya. Yangzhou, barakallahu fikum. Yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Nabi SAW menyampaikan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya kalau tempat kita ya membuat kita tidak bisa mampu melakukan amal-amal ibadah yang harusnya sangat ideal, sangat banyak, sangat fokus tadi ya, sangat khusyuk kepada Allah, maka jangan tinggalkan semua. Jadi kaidah yang ditulis oleh para ulama, kaidah usul ya, apa yang tidak bisa dikerjakan semua ya, la yutraku kulluh ya, jangan kau tinggalkan semua. Jadi apa yang kau tidak bisa kerjakan semua dari kebaikan itu, jangan kau tinggalkan semua gitu ya. Nah gitu, itu yang pertama. Jadi tetap Allah mengetahui apa niat kita untuk memuliakan Ramadan itu, ingin memaksimalkan, tapi ya apa daya kondisi seperti itu ya. Yang kedua, nanti ada perbedaan dengan dakwah. Ini kaitannya dengan orang lain ya. Misalnya kita jadi imam, lalu ingin panjang bacaannya karena ya Ramadan kapan lagi? Masa Ramadan tahun lalu kulhu, ya Ramadan tahun sebelumnya kulhu lagi. Nah sekarang kita ingin agak panjang sedikit surat An-Naba misalnya. Tapi ternyata di belakang ini makmumnya ya tadi beragam. Nah maka kita harus bijak dalam berdakwah. Jangan sampai karena kita yang semangat belum sampai niat dan belum sampai semangat itu ke mereka, kita paksakan An-Naba. Waduh, ini hari ketiga sudah pergi, ini jangan jamaah sama itu mah. Semangat teing ya, bahasa Sunda ya, semangat sekali. Bisa ditinggalkan kita dalam dakwah seperti itu. Sehingga caranya bacalah An-Naba, tapi potonglah senilai dengan Al-Ikhlas misalnya. Ambillah 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Tapi kita berusaha menghadirkan yang baru. Gitu ya. Nah, seperti itu. Syukur-syukur mereka nanti sambil ngaji. Itulah pentingnya ngaji. Kenapa kita harus sama-sama ngaji itu ya? Bersama dalam ukhuwah kan itu LPB itu ya. Maka sama-sama ngaji. Nanti sama-sama paham. Kalau sama-sama paham, sama amalnya nanti. Langkahnya itu sama, insya Allah sama-sama ingin surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan dipaksakan dakwahnya, bijaklah, komunikasikan dengan baik. Kalaupun mau pakai surat-surat yang lain tadi, nah senilaikan dengan surat-surat yang pendek, semisal At-Takatsur, senilaikan begitu ya, dan seterusnya. Allahu taala a'lam. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah Ramadan dengan cara-cara yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih atas pertanyaan dari Kang Farid tadi ya. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa terjawab. Karena acara ini dibatasi oleh waktu, jadi saya mohon izin untuk membacakan satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari Masdar Jahamid. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana jika seorang berpuasa dan juga sholat, tapi dia selalu tidur pada bulan puasa? Apakah puasanya batal Ustadz? Berikut pertanyaannya.
Ya, tidak apa-apa tidur ya. Nggak apa-apa tidur, silahkan tidur ya. Tetapi tidurlah yang proporsional. Itu mungkin Kang Gilang ya. Tidurlah yang proporsional. Tidur yang disunahkan Nabi itu satu, tidur ya tidak larut malam, artinya segera tidur gitu ya. Bahkan kalau sebelum Ramadan itu tidur setelah Isya, itu Nabi SAW itu nggak suka ngobrol-ngobrol nggak jelas, kecuali ada kegiatan ya, baik itu taklim khusus, persiapan perang gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang syar'i. Tapi kalau tidak ada, beliau bersegera tidur karena nanti akan digunakan waktu malam itu dengan ibadah pol kepada Allah. Yang kedua, yang sunnah tidur itu adalah tidur siang. Disebutnya qailullah ya, 30 menit atau 40 menit sebelum zuhur atau pilihannya sesudah zuhur. Nah, tidur yang tidak dianjurkan itu tidur setelah subuh, termasuk Ramadan ini setelah subuh ya, atau misalnya setelah makan sahur langsung. Nah, itu tidak, karena itu meningkatkan justru potensi diabetes, teman-teman. Hati-hati nih ya, hati-hati. Jangan tidur setelah subuh atau setelah tadi sahur, jangan. Maksimalkan sampai apa? Matahari terang, aktivitas lanjut ya. Dan nah ini tips ya, tips sedikit. Ternyata rasa kantuk itu ada batasnya. Coba saja. Paksakan bertahan dari rasa ngantuk itu kurang lebih panjangnya ya, kalau tidak salah 5 sampai 10 menit. Ya. Setelah itu rasa ngantuk itu tiba-tiba hilang. Serius. Nah, karena selama ini kita ikuti saja dia. Nah, oleh sebab itu paksakan dengan lakukan aktivitas yang baik. Apa, baca apa, gitu ya, kaji apa. Nanti hilang rasa kantuk itu. Sekali kita biasa, 2 kali, 3 kali bisa, insya Allah. Nah, jadi jangan juga pakai dalil bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu betul dalil dia. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Ya seperti ini, tidur sekarang misalnya ya, tidur itu ibadah. Kenapa tidurnya orang puasa ibadah? Karena dia masih sedang puasa. Sedang puasa dia. Daripada dia maksiat, lakukan hal-hal yang tidak manfaat, menggunjing dan seterusnya, lihat yang tidak. Lebih baik dia tidur. Nah, tidurnya itu ibadah itu. Ya, tapi sekali lagi, masa sih mau ibadah tidur saja yang akan didapatkan ya? Ibadah ngaji dong seperti ini. Ibadah bantu-bantu ibu bapak ya. Ibadah sharing ilmu itu lebih besar. Kalau hanya cari pahala tidur ibadah di bulan Ramadan, sayang sekali kita dapat Ramadan ya. Habis sholat subuh tidur. Nanti nunggu lagi. Menjelang zuhur baru bangun ya. Sholat dulu sebentar 5 menit, tidur lagi. Nanti sampai asar. Asar tidur. Masya Allah. Masya Allah, itu berpahala betul itu. Tapi sedikit pahalanya ya. Sedikit. Dan kalau berlebihan, mohon maaf, jadi sakit antum tuh ya. Sakit. Kenapa? Badan-badannya pegal. Karena aslinya tubuh kita itu suka dengan dinamis. Ya. Suka dengan dinamis olahraga. Sehat. Ya. Nah, tinggal frame-nya, semangatnya yang harus diganti. Ya, tidurlah kalau siang. Itu saya anjurkan karena kami juga alhamdulillah tidur siang 30 menit sampai 1 jam. Dan itu alhamdulillah menguatkan untuk puasa lanjut sampai sore, termasuk qiyamul lailnya dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya, itu berkah ikut sunnah Nabi SAW tidur siang. Dan tidur siang di bulan Ramadan pahalanya beda dengan tidur siang ya di hari-hari lain selain Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Begitu mungkin kurang lebih ya. Masya Allah. Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh para hadirin sekalian, dan terima kasih juga atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Baik, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, Ustaz. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat karena materi sudah selesai dan diskusi sudah selesai. Alhamdulillah, ini hanya sebuah sertifikat sederhana sebagai ucapan terima kasih kami kepada Ustadz yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa kepada kami. Semoga sertifikat sederhana ini menjadi simbol keterikatan antara kami selaku murid dengan Ustadz Sigit selaku guru kami. Mudah-mudahan Ustadz berkenan untuk menerima sertifikat ini. Masya Allah, ditampi akhi, jazakumullahu khairan. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya ya. Terima kasih banyak. Ini bentuk cinta. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi ilmu yang penuh berkah dan manfaat. Ya, dan satu saya saja permintaannya akan saya supaya apa yang saya sampaikan, satu ikhlas, yang kedua bisa saya amalkan. Ya, karena menyampaikan seperti ini mudah. Ya, apalagi kalau sudah biasa menyampaikan ilmu itu mudah. Tapi yang susah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengamalkannya. Oleh sebab itu doakan saya dan mudah-mudahan doa ini juga mengalir untuk antum semua supaya ilmunya penuh berkah Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah kami yang seharusnya berterima kasih lebih banyak kepada Ustadz telah menyampaikan materi yang luar biasa kepada kami. Baik Ustadz, sebelum menutup acara ini, kami ingin memohon kepada Ustadz untuk dapat memandu kami dalam berdoa, khususnya semoga pandemi ini dapat menjadi berkah bagi semuanya. Kemudian kami yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan kelancaran, juga segera lulus mungkin itu harapan kami. Untuk itu kami memohon kepada Ustadz untuk berkenan memandu kami dalam berdoa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Gilang. Sejenak kita tundukkan hati kita, tundukkan pandangan kita, kita angkat kedua tangan kita karena Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa hambanya ketika diangkatkan kedua tangannya. Dan hari ini adalah hari yang penuh berkah, yaitu hari-hari Ramadan, hari segala doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta ya Allah. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta ya Allah. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Duhai Allah yang maha baik, yang maha menatap, lagi maha mendengar, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, ya Allah. Tidaklah kami beranjak dari pertemuan ini, kecuali Engkau ampuni segala dosa kami. Engkau maafkan segala kesalahan kami. Ya Allah, terima segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, muliakan kedua orang tua kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Sehatkan lahir batinnya, ya Allah. Berikan rezeki yang halal dan berkah, ya Allah. Jaga kedua orang tua kami dari segala bala, fitnah, dan musibah, ya Allah. Dan kedua orang tua kami atau salah satunya yang telah mendahului kami, ampuni segala dosanya, ya Allah. Terima segala amal ibadahnya. Lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga-Mu, ya Allah. Tuhai Allah yang maha baik, Engkau tahu betapa kasih sayang kedua orang tua kami teramat besar kepada kami. Betapa besar pengorbanannya kepada kami. Betapa tulus kasih sayangnya kepada diri kami. Balas ya Allah. Balas semua pengorbanan, kasih sayang dan jasanya ya Allah dengan surga-Mu yang tinggi. Catat kami seluruhnya yang hadir saat ini ya Allah. Jadi anak yang soleh, soleha. Jadi anak yang berbakti. Yang jadi jalan kebahagiaan kedua orang tua kami dunia akhirat. Jangan Kau jadikan kami ya Allah anak yang durhaka.
yang jadi jalan kebinasaan kedua orang tua kami dunia akhirat. Ya Allah, sekiranya Engkau terima amal ibadah kami, amal soleh kami, alirkan juga pahalanya untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Tak mampu kami membalas jasa dan kasih sayang. Kumpulkan kami kelak di surga-Mu, ya Allah. Dengan kedua orang tua kami, dengan keluarga kami, dengan guru-guru kami, dengan sahabat-sahabat kami, dengan hamba-hamba yang soleh, solehah. Duhai Allah yang maha baik, karuniakan kepada kami seluruhnya, ya Allah, hati yang ikhlas, hati yang senantiasa berzikir mengingat-Mu, lisan yang senantiasa basah menyebut nama-Mu. Karuniakan kepada kami ilmu hanya yang manfaat dan berkah. Karuniakan kepada kami hanya rizki yang halal dan berkah. Ya Allah, permudah kami untuk taat kepada-Mu, ya Allah. Pertemukan dengan hamba-hamba-Mu yang soleh, solehah. Guru yang soleh, solehah. Ilmu yang mengantarkan kami kepada keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, dari rizki yang haram, dari teman-teman yang menjerumuskan. Ya Allah, di sisa usia kami, berikan kami kesempatan untuk taubat nasuha, ya Allah. Memaksimalkan Ramadan karunia-Mu yang besar ini, ya Allah. Karuniakan kepada kami berkahnya Lailatul Qadar. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kami istiqamah. Karuniakan kami husnul khatimah. Karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan yang soleh, solehah. Jadikan kami ahli taubat. Jadikan kami ahlul Quran. Ya Allah, angkat segala bala, fitnah dan musibah di negeri kami, ya Allah. Allahumma dufa'anna al-ghala wal bala wal waba ma la yakshifuhu ghairuk. Ya Allah, karuniakan kepada saudara-saudara kami yang sedang menuntut ilmu, ilmu yang berkah, ya Allah. Berikan kelulusan yang penuh berkah, ya Allah. Mudahkan segala urusannya. Berikan cita-cita yang tercapai penuh berkah-Mu, ya Allah. Karuniakan pasangan-pasangan yang soleh, solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz telah berkenan membantu kami dalam berdoa. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan oleh Ustaz beserta hajat-hajat yang diaminkan oleh hadirin-hadirin sekalian dapat Allah kabulkan semuanya insya Allah. Baik, Alhamdulillah telah sampai kita kepada penghujung acara yaitu penutup. Untuk itu atas berkahnya acara hari ini malah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita meninggalkan kajian ini, mohon berkenan kepada jamaah sekalian untuk membuka kamera agar kami dari Lingkar Pengajian Beijing dapat mengabadikan kajian pada hari ini. Silakan kepada host kajian, mohon dapat mengambil alih untuk dapat mendokumentasikan kajian pada hari ini. Sekali lagi, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Sigit. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, juga ketaatan dan kemudahan untuk menyampaikan ilmu dan dakwah kepada kami, insyaallah. Silakan kepada host untuk dapat mengambil alih dan kepada jemaah silakan untuk berkenan membuka kamera. Terima kasih buat Kak Gilang. Dimohon teman-teman semuanya agar bisa untuk membuka kamera untuk dokumentasi sebelum penutupan. Terima kasih. Saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2, 3. Terima kasih buat semuanya. Saya kembalikan ke Kak Gilang. Kak Bintang? Silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih Kak Bintang. Dan terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada jamaah sekalian yang sudah menyempatkan waktunya bersama kami mendengarkan kajian dari Ustadz Sigit. Dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Terima kasih banyak. Syukron Ustaz, semoga diberikan kesehatan ya Ustaz ya. Teman-teman Gorontalo terima kasih. Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bagi rekan-rekan yang belum meninggalkan kajian, silakan apabila ingin update tentang kajian-kajian lingkar pengajian Beijing ke depannya, bisa scan barcode atau QR code yang ada di layar rekan-rekan sekalian. Insya Allah nanti kami dari lingkar pengajian Beijing akan menginformasikan mengenai kajian-kajian yang akan kami laksanakan. Terima kasih kepada rekan-rekan dari lingkar pengajian Beijing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran pada aktivitas-aktivitas ataupun agenda yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan bisa dilaksanakan. Baik, saya undur diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Gilang. Terima kasih Kak Gilang. Terima kasih banyak Kak Ismail dan Gorontalo Squad. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Terima kasih. Kak Syarifah. Thank you Bintang. Teman-teman yang sudah tidak ada keperluan ingin beraktivitas lain boleh leave ya. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Terima kasih banyak Kak Desti, Ica, Bintang. Thank you Bintang. Sama. Thank you Terima Bintang. kasih juga. Thank you Kak Desti. Thank you Faiza. Thank you Ica. Lihat nih aku. Hujan deras tahu di sini. Lihat aku 2 device. Mantap ya Bun. Record. Masih live YouTube nggak?